paling menyakitkan yang pernah aku lakukan? Pada saat ayah pergi sih. Ayah pergi tanpa pamit. Mama juga bisa gitu hidupin aku sama adik berdua. Mama sempat bilang nggak boleh dendam sama ayah kamu. Masing-masing dari mereka akan bermain Forgiveness Card. Dalam Forgiveness Card akan ada 4 ronde kartu. Kartu kenangan, kartu luka, kartu kejujuran, dan kartu pengampunan. Setiap pasangan harus menjawab pertanyaan yang ada di setiap kartu Forgiveness Card. Masing-masing peserta akan mendapatkan 1 kartu nyawa untuk dipakai bertanya kepada pasangannya. Seperti apa haru dan sukacita yang akan mereka luapkan di eksperimen ini? Kita saksikan sama-sama Special Christmas Day, This is Solusi Eksperimen. Oke kakak, pertanyaannya, deskripsikan aku di matamu. Ayah itu menurut aku santai sih, santai. Kayak saling ngobrol gitu, bertukar pikiran. Jadi gampang diajak ngobrol lah orangnya gitu. Kalau menurut ayah gimana? Jadi kakak itu anaknya penurut dan satu yang ayah salut itu tidak seperti anak-anak yang lain di luar sana. Minta ini, minta itu buat ayah itu salut banget dah sama kakak. Aku yang ambil? Oke, boleh ambil kak. Apa momen paling bahagia yang pernah kita lalui bersama? Jawab, jujur. Itu di saat merayakan ulang tahunnya kakak. Yang pertama, jadi ayah itu betapa bangganya merayakan ulang tahun waktu itu buat kakak itu. Apalagi pas perayaan Natal ya tanggal 26 itu. Itu yang kenangan yang terindah dari ayah sih kak. Kalau menurut aku momen yang paling bahagia itu pada saat merayakan Natal dan merayakan ulang tahun aku. Kita bisa pergi ke gereja, terus bisa meminta pastor untuk mendoakan aku di hari ulang tahun aku. Terus banyak yang kasih kado lah ya, sekalian kasih kado Natal gitu. Itu yang momen paling aku sebut bahagia gitu. Iya. Berarti tahun ini kakak harapannya seperti itu lagi ya? Kado? Iya, kado. Kado dari Tuhan juga sih. Oke. Kapan terakhir kali kita benar-benar merasa dekat? Akhir tahun lalu. Itu di situ aku merasa ayah sama aku tuh deket banget gitu. Sering ngobrol bareng, terus habis itu cerita-cerita keseruan bareng. Terakhir kali dekat sama kakak itu sebelum ayah pergi itu beberapa bulan itu, waktu kita ngobrol di ruangan tamu sama mama itu mengenai masa depan kalian itu seperti apa. Jadi dalam hati kecil ayah itu pingin sekali kayak memeluk kalian itu yang terakhir kali ayah merasa itu sangat dekat sekali. Oke. Udah? Udah. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Aku ambil ya. Ya. Satu hal yang dulu ayah banggakan dari anak ayah. Waktu kakak itu pertama kali ikut lomba modeling di salah satu mall di Cibubur. Luar biasa sih. Jadi ayah lihat kakak itu ditonton orang, sekalipun banyak juga peserta, ayah merasa kayak wah. Jadi ayah bangga gitu. Yang aku banggakan dari ayah itu baiknya luar biasa. Terus habis itu orangnya sabar gitu. Kalau misalnya lagi ada masalah, ceritanya bukan ke orang lain tapi ke Tuhan, kayak gitu. Terus habis itu walaupun ada
masalah kecil tetap ngajak berdoa bareng gitu supaya kita itu nggak marahan lagi. Itu sih yang aku banggakan dari ayah gitu, beraninya. Iya. Oke, ayah ambil ya. Apakah kamu masih ingat bagaimana Natal terakhir kita? Jelaskan perasaanmu waktu itu. Apa ya? Seneng banget seseneng-senengnya. Terus bisa seru-seruan bareng. Aku bikin senengnya lagi jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya ke mall. Terus beli hadiah buat aku. Terus aku juga dapat hadiah dari teman-teman gereja. Itu sih yang aku bangga dan seneng banget gitu. Natal tahun kemarin. Dari ayah sih yang ayah ingat itu ya tahun kemarin ya. Jadi keluarga yang selama ini sebelumnya tidak pernah berkumpul, begitu ayah suruh datang, jadi mereka datang, jadi kita bisa berkumpul bareng, bercandaria bareng. Jadi itu momen Natal terakhir itu. Yang bikin Ayah senang. iya senang sekali gitu. Jadi semoga tahun ini ya bisa keluarga juga, keluarga besar, bisa Datang kembali lagi. berkumpul lagi gitu. Oke, baik Kak. Ini ada pertanyaan dari ayah ini buat kakak ya. Hal apa yang paling menyakitkan yang pernah aku lakukan padamu? Waktu pada saat ayah pergi sih, aku di situ bukan sedih, tapi marah. Ayah pergi tanpa pamit, nggak bilang dulu mau pergi kemana gitu. Terus ayah juga nggak mikir panjang kayak misalnya gimana keadaan nanti anaknya atau istrinya. Nah itu yang apa ya? Bikin aku marah gitu. Emosi lah ya yang aku luapkan, bukan kesedihan gitu. Dalam hati aku tuh kayak pengen mengucapkan kata-kata yang tidak enak gitu, kayak misalnya biarinlah ayah mau kenapa-napa di luar sana, biarin gitu. Lagian mama juga bisa gitu hidupin aku sama adik berdua. Mama sempat bilang nggak boleh dendam sama ayah kamu. Itu ayah kamu mungkin ada masalah yang nggak bisa dia selesaikan. Dalam pikiran aku tuh kayak kenapa harus pergi gitu. Ya sebagai manusia ya ayah juga nggak luput dari apa ya ada kesalahan ya. Ya jujur Kak, sampai saya komunikasi dengan kakak di kampung gitu, saya minta doa dukungan mereka. Jadi perjalanan hidup saya itu sama kalian berat memang gitu. Saya terus meminta sama Tuhan, ya Tuhan saya pingin seperti orang lain bahagia gitu. Jadi ya kejadian yang saya pergi itu ya jujur ya bukan maunya ayah juga, bukan membuat masalah, enggak. Ya siapa sih orang tua mau jahat dengan kalian, mau ninggalin kalian, tapi perjalanan hidup orang itu lah beda gitu. Ada yang mulus, ada yang enggak. Ya ayah salah gitu, ya meninggalin kalian enggak boleh memang. Ya udahlah Tuhan, terserah Tuhan sampai di mana. Jadi karena pasrah dalam doa aja ya. Seperti ngajakin kalian, saya doa itu. Ya semoga Tuhan itu dengar gitu. Ya salah ya.
Tapi bukan mau ayah juga. Ya ayah mau pengen kalian bahagia gitu. Ayah minta maaf ya nak. Sebenarnya apa yang ingin kamu jelaskan tapi tidak pernah sempat kamu sampaikan? Ya, itu yang ayah ada dalam hati ayah itu. Kalau mau sukses itu dari dalam dulu. Ya, kan ayah sering bilang, Kak, itu juga mama. Sebelum keluar dari rumah ini, bersih dulu rumahnya. Pingin aja ayah gitu, kakak itu lebih rajin, apalagi kakak anak perempuan. Jadi suatu saat kan bisa jadi ibu rumah tangga. Ya memang harus, itu yang pesan dari hati ayah itu buat kakak itu, rumah itu jangan sampai kotor. Itu pasti rezeki itu pasti datang. Bukan cuma saat ini, untuk ke depan sampai kakak tua nanti itu jangan sampai lupa itu pesan ayah. Kalau aku, yang ingin aku sampaikan itu, misalnya nih aku pengen jalan-jalan di hari Minggu atau di hari Sabtu, terus tiba-tiba kayak ayah dipanggil gitu, disuruh kerja lagi, jadi apa ya? Ya sih, emang gak ada waktu ya. Kayak nggak ada waktu gitu. Oh ya udah deh, nanti kapan-kapan. Itu sih yang aku ingin sampaikan. Oh, jadi istilahnya lebih banyak waktulah kalau bisa ya buat kalian ya, ayah ya. Itulah Kak, namanya juga usaha ya. Jadi hari Minggu kadang kerja, tapi memang harusnya istirahat ya. Jadi ayah usahain, terus lebih banyak ayah juga waktu di rumah ya. Apakah kamu pernah merasa tidak dicintai olehku? Pernah. Ya yang waktu ayah pergi dari rumah sih, itu yang nggak bisa ngobrol lagi, udah kayak nggak disayang lagi gitu. Mulai dari situlah udah rasa kedekatannya, sayangnya, yaitu di situ mulai pudar gitu. Oke. Kalau ayah itu Kak, yang ayah ingat itu kayak merasa ya emang sih ayah salah ya. Jadi kayak waktu ayah pas pergi itu udah balik ke rumah kan, kalau adek kan waktu itu jemput ayah ya di atas itu, masuk rumah adek itu meluk ayah ya kan. Nah kakak itu begitu pas ayah masuk, kakak cuman ngelihat ayah doang. Apakah karena ayah dulu kotor jadi ya ampun, kok kakak ini kayak nggak sayang lagi sama ayah ya. Tapi nggak apa-apa sih, itu ya ayah memang salah ya. Jadi semoga kita ke depan jauh lebih baik hidup itu. Amin. Oke. Oke, aku ambil kartunya ya. Iya. Apakah kesalahanku pernah membuatmu trauma dalam hidup? Waktu pergi itu. Waktu pergi, terus aku sempat berpikir gitu kayak, gimana kalau misalnya nanti pergi lagi? Apa balik atau enggak gitu? Aku sih kayak kalau pergi lagi ya masa bodoh gitu. Kalau mau pergi ya pergi. Aku kayak masih berpikir kalau kita sambut baik-baik, nanti kalau misalnya pergi lagi terserah sih kalau aku. Oh. Kalau ayah kalau untuk ya, pergi lagi enggak ya Kak, karena cobaan hidup itu beda. Terus yang bikin ayah kalau trauma ya, kalian itu waktu kalian pergi syuting sama mama itu yang naik motor itu ya, yang ya hampir jatuh kalian itu. Jadi yang sampai kencang sekali bawa motor. Jadi itu yang trauma sih buat ayah, karena ya hidup itu bukan 2 kali ya, cuman sekali doang ya Kak.
sangat trauma sekali gitu, karena kalau terjadi apa-apa kalian loh, ayah yang pusing gitu ya. Kalau bisa sempurna dari lahir dan seterusnya. Jika kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu ubah? Yang pengen aku ubah itu pas ayah mau pergi. Tapi kan udah terjadi gitu kan. Nggak mungkin kita ngubah lagi kan. Mungkin kita ubahnya masa-masa sekarang gitu. Kayak misalnya kalau pulang kerja ngobrol sama mama. Habis ngobrol, mama tinggal ke dapur main HP. Mungkin itu yang pengen Jadi nggak aku perhatian ubah. kalian ya? Ya, itu yang mungkin bisa diubah sedikit aja. Itu doang sih. Sama kurangin rokok mungkin tuh yang dikurangin. Oke. Tuh. Kalau ayah? Kalau ayah, kalau misalkan memohon kepada Tuhan, Tuhan ingin dong minta rezeki hari ini. Jadi setiap pergumulan kita itu jadi Tuhan penuhi. Ya akan berusaha ya supaya semuanya itu berjalan baik, dan ini kan semua demi kebahagiaan dalam keluarga ya Kak. Itu sih Kak. Oke. Aku ambil kartu ya. Ya. Apa yang paling sulit kamu maafkan? Kalau dari ayah kan, ya kalian malaikat buat saya. Ya enggak sih, kalian enggak pernah buat salah. Ya tuh, kalau mungkin ayah malah yang salah kalian, ya kan? Nanti ayah perbaiki dan lakukan. Oke. Sekarang ayah. Ya. Nah ini nih, apa satu kalimat yang selama ini kamu tunggu dari ayah? Aku nih habis pulang syuting, misalnya aku minta kayak istirahat sehari aja terus besok masuk sekolah. Terus mama bilang masuk Kak, udah nggak masuk berapa hari, ya udah aku masuk. Terus kan kayak rasanya itu aku capek gitu. Aku pengen dapat satu kalimat dari ayah itu kayak wah hebat gitu, bisa menghilangkan rasa capeknya gitu. Itu sih yang terus ya. pengen aku denger gitu, satu kalimat itu aja, hebat. Kalau ayah? Apa ya yang ingin dari kakak itu buat ayah? Ya ada kata maaf ya ayah, gitu. Oke. Ya akan berusaha ya supaya semuanya itu berjalan baik, dan ini kan semua demi kebahagiaan dalam keluarga ya Kak. Itu sih Kak. Nah, saya melihat ini relasinya belum begitu dekat. Iya. Ya, belum begitu dekat. Mungkin karena, bukan mungkin, tapi tadi dengar satu hal yang saya dengar dari Angel. Kalaupun seandainya terjadi lagi, ya sudah, mau apa. Memang gak enak sih ya, kalau kepahitan masih ada. Ya. Ini semua karena kalau ada asap, pasti ada api. Ya, tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa oh ini sesuatu hal yang nggak bisa diselesaikan. Bisa, karena kita semua di dalam Tuhan. Ya. Di dalam Tuhan nggak ada yang nggak bisa. Bahkan kalau kita lihat Tuhan sendiri mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ya, karena kita di sini mau sama-sama adalah yang penting adalah hati yang memberikan pengampunan. Gak bisa langsung secara cepat.
ini merupakan satu proses. Tapi ketika kita mau taat, memberikan pengampunan itu kepada Bapa, kepada diri sendiri terutama, tidak menyalahkan diri sendiri lagi, tapi melihat bagaimana Tuhan yang mengasihi kita, itu akan membuat relasi kita baik. Kalau kita melihat relasi antara manusia dengan Tuhan, ini dosanya luar biasa kan. Tapi semua itu dimulai dari Tuhan dulu. Tuhan yang mempunyai inisiatif. Oke, aku datang ke dunia karena aku mengasihi manusia yang berdosa. Kita mau terima Papa apa adanya. Kita tahu Papa udah mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dan itu Tuhan pasti akan tolong. Tapi ingat ya, semua itu kita lakukan karena Tuhan. Bukan Karya. untuk kita. Tapi seperti Natal kali ini, apalagi Angel mau ulang tahun bilangnya, pengen sekali itu. Saya percaya Angel akan mengerti itu. Amin. Ya. Jadi ya berharap relasi dari ini bukan sekedar hanya konten, tapi ini merupakan satu kesempatan yang Tuhan pakai untuk membuat relasi Angel dan Pak Vitalis bisa menyatu lagi. Pertanyaan, apa ada yang ayah sembunyikan? Yang ayah sembunyikan tidak ada. Jadi jangan mendengar kata orang. Ya. Biarkanlah hati dan pikiran kalian yang berbuat. Ya. Ayah tidak ada sembunyi sesuatu. Ayah sama perempuan ini itu tidak ada. Ya. Biar ayah pun ada kitab suci di sini, ayah mau bersumpah. Tidak ada itu. Ya. Ikuti kata hati kalian. Oke? Ikuti hati kakak ya. Nggak ada pertanyaan buat kakak. Ayah hanya bilang, ayah bangga punya anak seperti kakak. Anaknya baik, mandiri, penurut, dan taat akan Tuhan. I love you, Kak. Tuh. Apa yang Tuhan ajarkan lewat luka keluarga kita? Yang Tuhan ajarkan itu ya mungkin mengambil sisi dari apa yang terjadi kemarin, yang waktu ayah pergi mungkin ini luka buat kalian ya. Ya sebetulnya ayah juga bukan mau hidup baik-baik aja di sana, tapi ayah kembali ke kalian. Ya semoga luka itu tidak ada lagi ya di kalian, itu juga di keluarga kecil kita ini. Terus kita hanya sekarang tugas kita sebagai anak Tuhan ya, kita terus berdoa kepada Tuhan. Biarkan luka itu berlalu. Biarkanlah Tuhan yang menjaga kita, menolong kita untuk selanjutnya. Kalau aku, yang Tuhan ajarkan itu saling menguatkan, terus juga saling mendoakan. Itu yang Tuhan ajarkan menurut aku. Oke, udah. Ini dalam sekali buat dari ayah ya. Jadi apakah kamu benar-benar sudah mengampuni ayah? Ya, udah benar-benar mengampuni dan memaafkan. Oke, terima kasih Kak. Nah, oke, aku ambil ya. Ya. Oke. Menurutmu, apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga keluarga kita tetap sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan? Apa yang Tuhan ajarkan itu kasih ya. Jadi semoga itu jauh lebih lembut lagi ya. Terutama dari ayah atau mama
mungkin merasa kurangnya kasih sayang atau perhatian dari kami sebagai orang tua, ya kembali ini saya akan lebih ngobrol lagi sama mama agar kita dalam hidup itu saling mengasihi, saling mencintai, dan kami terus mendukung ya, untuk masa depan kalian itu semoga hidup jauh lebih baik. Itu kalau kakak. Kalau aku berdoa, menguatkan, dan saling menyayangi. Ya, oke deh kak. Siapa? Ayah. Bolehkah kita saling mendoakan? Oke. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Walaupun rintangan kami alami sebelumnya, tetapi ini semua kami bisa lewati karena campur tangan Tuhan sendiri di dalam keluarga kecil kami. Walau ada suka maupun duka, kami yakin di dalam jiwa dan raga kami, di dalam iman kami, Engkau tetap ada buat kami. Kuatkanlah kami Tuhan, limpahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami. Dan jika Engkau berkenan, jauhkanlah cobaan hidup di dalam keluarga kami ini. Biarkan kami bisa menata hidup dan masa depan kami yang jauh lebih baik. Kami juga berdoa khusus kedua anak kami ini. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana. Kami percaya masa depan mereka akan jauh lebih baik dari kami dan bisa mengangkat derajat hidup rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, aku berterima kasih untuk kuasa-Mu, ya Tuhan. Tolong kuatkanlah kami selalu, berilah kami rezeki, dan tolong Tuhan, berilah ayah dan mamaku umur panjang. Semoga cita-citaku dan cita-cita adikku semoga bisa tercapai, dan semoga aku dan Ade bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Dimanapun mama dan ayah berada, tolong lindungilah mereka dimanapun tujuan mereka. Ya Tuhan Yesus, itulah doa dariku. Semoga Engkau bisa mengabulkan semuanya. Amin. Amin. Mengampuni mungkin mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Mengampuni itu lebih mudah daripada melupakan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita berbicara tentang pengampunan, tentu kita tidak bisa pura-pura untuk mengampuni. Kita perlu mengakui bahwa aku terluka. Dan ceritakan luka itu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Mengampuni itu bukan pilihan, tapi suatu keharusan. Dan yang harus kita ingat, kita perlu mendoakan orang yang sudah menyakiti kita. Fokus kepada pemulihan, bukan pembalasan. Kita harus selalu ingat akan kasih Yesus. Secara manusia, mungkin kita nggak bisa untuk mengampuni, tapi kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu pada kita. Dia berinisiatif mengasihi kita. Dia berinisiatif
datang kepada kita, mencari kita. Bahkan Dia berinisiatif untuk mengorbankan dirinya karena Dia mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib karena Dia mengasihi kita. Kiranya Natal kali ini dapat menolong kita semua untuk mencoba belajar memberikan pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang menyakiti kita. Karena itu yang Tuhan mau. Belajar memberikan pengampunan karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Natal sejatinya adalah bukti kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan sudah mereka rasakan. Dan itu membuktikan bagaimana mereka bisa melepaskan pengampunan. Dan saya percaya apa yang sudah mereka alami, apa yang sudah mereka sharingkan, pasti memberkati saudara sekalian. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.